celaka bagi pengumpat dan pencela. Siapa dia yang kemudian menghitung-hitung hartanya? Habis ngapain? Habis dicela, habis mengumpat dapat harta. Ada yang punya pekerjaannya begitu. Demi Allah, kata Allah dalam surat Taubah mulai ayat 63 sampai 128, mereka beriman dulu. Ya. Sebagian orang beriman tuh ada yang begitu, mengolok-olok. Tidak usah minta maaf, tidak usah tobat, udah hapus, tertutup pintu tobat baginya. Menurut hukum, pelanggaran HAM yang seperti itu, menurut Undang-Undang Nomor 26 itu urusan Komnas HAM. Sehingga kita katakan, ayo Komnas HAM, Anda bekerja apa saja. Saya sudah ketemu dengan Komnas HAM, silakan selidiki, kami tidak akan mempengaruhi. Tentang Komnas HAM itu memang diberi tugas untuk itu. Jadi sekarang silakan Komnas HAM, Anda selidiki aja, katakan kalau polisi salah. Bisa terjadi karena kompensasi atau iming-iming, bisa kombinasi antara dari keduanya. Satu sisi dapat kompensasi, satu sisi dapat ancaman. Yang jelas saat menyelidiki kasus ini Komnas HAM naik gajinya tuh, nggak tahu berapa itu, tunjangan atau gaji itu naik. Dan itu kan patut diduga sebagai bagian dari iming-iming agar prosesnya sesuai dengan kehendak rezim. Tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat seperti penembakan sewenang-wenang ataupun penyiksaan dan juga bagaimana pembunuhan di luar proses hukum yang selama ini masih terus berlangsung di Indonesia, dan terakhir adalah di peristiwa KM50 yang dimana di sini juga seharusnya menjadi sebuah pintu gerbang untuk evaluasi kepolisian secara keseluruhan terkait soal penggunaan senjata api yang kerap kali diselewengkan oleh anggota kepolisian itu sendiri. Ada kendaraan dari Laskar FPI yang kemudian berserempetan. Kepolisian untuk menjadi pelindung dari hak asasi manusia, tapi lebih sering di lapangan kita temukan polisi justru menjadi aktor dalam sejumlah peristiwa hak asasi manusia. Haikal Hasan mengatakan, terima kasih Komnas HAM, sampai nanti di hadapan pengadilan Allah. Norma-norma yang dilanggar yang itu bisa dituntut secara hukum melalui pengadilan HAM, ya ini jaksa nanti menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM, kemudian disidik ditingkatkan pada proses penuntutan pengadilan. Itu kalau nomenklatur simpulan dan rekomendasi dari Komnas HAM adalah terkategori pelanggaran HAM berat, atau dalam bahasa umum atau bahasa yang sering kita diskusikan adalah extrajudicial killing tadi. Jadi Komnas HAM itu tidak pernah menyebut ini extrajudicial killing, hanya pelanggaran biasa saja. Ya kalau pelanggaran HAM biasa, selamat saya tampar, itu juga pelanggaran HAM. Kita harus tahu bahwa polisi juga memiliki peran dalam penegakan hukum dan juga penegakan hak asasi manusia, dan di dalam institusi kepolisian itu sendiri juga telah diatur beberapa perkap terkait soal standar hak asasi manusia dalam setiap tindakan kepolisian. Lalu juga ada perkap yang mengatur soal tindakan kepolisian yang itu ada turunan-turunan di dalamnya seperti penggunaan senjata api, bagaimana tata caranya dan lain sebagainya. Tadi kan Pak Anam sudah mengatakan 2 meninggal di tempat, 2 lagi masih hidup, 4 lagi masih hidup. Tapi kan akhirnya meninggal 6. Sudah ada data belum di Komnas HAM yang 4 lagi meninggalnya di mana? Nggak saya jawab. Maklum tidak dijawab. Justru bagus Anda tidak terpancing. Lebih advance ya? Lebih detail, advance enggak lah. Lebih detail, karena kalau detail itu nanti kalau ada saksi yang sama, yang mungkin dengan suasana hati yang sama memberikan keterangan, pasti juga akan sama. Nah, kalau harinya lain dengan suasana hati yang berbeda, dengan situasi yang berbeda, ya pasti akan memberikan keterangan yang juga berbeda. Lah itu kami, karena kami dapat duluan, ya pasti kami lebih. Haikal Hasan mengatakan, terima kasih Komnas HAM, sampai nanti di hadapan pengadilan Allah. Sekjen HRS Center Haikal Hasan Baras seolah kecewa dengan rekomendasi Komnas HAM kepada Presiden Jokowi bahwa kasus meninggalnya 6 laskar FPI disebut bukan pelanggaran HAM berat. Secara satira, pria yang akrab disapa Babe Haikal ini menyebut kasus selesai, tinggal menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kepada Presiden Jokowi, Komnas HAM menyampaikan hasil rekomendasinya terhadap kasus meninggalnya 6 laskar FPI. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menegaskan bahwa tidak ada
pelanggaran HAM berat dalam kasus tersebut. Kami juga menyampaikan bahwa sebagaimana sinyal elemen di luar banyak beredar bahwa ini dikatakan, diasumsikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Kami tidak menemukan indikasi ke arah itu. Demikian katanya dalam jumpa pers bersama Menko Polhukam Mahfud MD di Kemenko Polhukam Jakarta 14 Januari 2021. Inilah yang dihadapi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Mereka sedang apes, terpaksa menyelidiki tindak kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Bisa Anda bayangkan kesulitan yang harus dihadapi Komnas? Karena itu wajarlah disampaikan terima kasih bertanda kutip kepada Komnas HAM yang telah menampung dan juga merampungkan penyelidikan atas pembunuhan 6 anggota FPI yang terjadi pada 7 Desember 2020. Apresiasi pantas disampaikan meskipun banyak yang kecewa. Publik menuntut agar Komnas menyatakan pembunuhan 16 laskar itu sebagai pelanggaran HAM berat. Tapi Komnas hanya menyebut pelanggaran HAM tanpa kata berat. Tidak ringan menambahkan kata berat. Sebab yang mempelototi Komnas dalam kasus ini adalah orang-orang kelas berat semua. Mereka, tim Komnas, pasti ingin bekerja maksimal, tetapi dalam situasi dan kondisi Indonesia yang sedang mempraktekkan kekuasaan otoriter saat ini, Komnas HAM tentu saja ikut kecipratan dampaknya. Dampak itu antara lain adalah tekanan eksternal dan kegambangan internal. Kita tidak perlu pengakuan atau bantahan orang Komnas tentang tekanan dan kegambangan itu, cukup dikatakan bahwa semua orang paham apa yang terjadi. Di bawah kekuasaan otoriter ini, Komnas harus menunjukkan harga dirinya, menunjukkan mereka mandiri, bahwa mereka independen sesuai mandat undang-undang yang memayungi mereka. Sayangnya, semua ini hanya sebatas legal formal belaka, tidak level praktikal. Untuk waktu ini, independensi maksimal Komnas HAM adalah kesimpulan bahwa pembunuhan 4 laskar merupakan unlawful killing, pembunuhan tak berdasar hukum. Sedangkan pembunuhan terhadap 2 laskar lainnya dianggap sebagai korban kontak tembak. Kematian mereka dianggap oke. Komnas tak berdaya menyatakan pembunuhan yang 2 orang itu pun unlawful killing juga. Mungkin karena mereka ini ditemukan tewas di dalam mobil yang mereka kendarai. Sehingga apa kata polisi dianggap lebih meyakinkan bagi Komnas ketimbang apa kata intuisi dan akal sehat. Polisi mengatakan yang 2 itu tewas karena tembak-menembak. Komnas pun percaya karena Kapolda Metro Irjen Fadil Imran sudah terlanjur mempertontonkan senjata api atau pistol yang dia katakan adalah milik para anggota front. Tetapi Komnas mencari jalan lain untuk menolak narasi tembak-menembak itu. Dalam poin ketiga dari rekomendasi 4 poin kasus pembunuhan 16 laskar itu, Komnas meminta agar kepemilikan senjata api dari front diusut lebih lanjut. Artinya, secara tersirat Komnas meragukan pernyataan polisi bahwa front memiliki senpi. Ini salah satu rekomendasi jebakan yang dikeluarkan Komnas. Sebab, jika penyelidikan lebih lanjut dilakukan dengan transparansi 100% plus kerjasama penuh semua pihak dan outside interference, campur tangan luar 0%, maka sangat mungkin narasi front memiliki senpi akan goyah dan bisa dipatahkan. Jika narasi ini terpatahkan dalam proses pengusutan lebih lanjut, maka seluruh penjelasan polisi tentang peristiwa pembunuhan 6 anggota front menjadi tidak kredibel lagi, tidak bisa dipercaya. Kesimpulan, Komnas HAM menggunakan istilah substansi fakta yang lainnya cukup berbahaya adalah keberadaan 2 mobil yang ikut dalam penguntitan rombongan H125. Tetapi, polisi tidak mengakui 2 mobil itu milik mereka, yaitu Avanza B1739 PWK dan B1728 KJD. Komnas juga curiga terhadap keberadaan sejumlah mobil lain yang berada di belakang iring-iringan H125 atau HRS. Mobil-mobil tersebut terekam kamera CCTV milik Jasa Marga pengelola jalan tol. Komnas merekomendasikan pengusutan kedua mobil itu sebab kata Komnas, keduanya aktif dalam kronologi penguntitan. Sekali lagi, andaikan kata nanti ada yang bisa melakukan pengusutan secara transparan tanpa hambatan, maka poin kedua dari rekomendasi 4 poin Komnas HAM akan mampu membuka tabir tentang apa sebenarnya tujuan penguntitan rombongan HRS. Pengusutan senpi front dan 2 mobil misterius yang direkomendasikan Komnas bukanlah permintaan biasa. Pengusutan tuntas dan transparan terhadap kedua hal ini bisa mengubah total alur cerita yang telah dijelaskan kepada publik. Front konsisten membantah tuduhan pemilikan senpi. Jika dalam penyelidikan lanjut yang diminta Komnas itu terkonfirmasi bahwa Front tidak punya senpi, maka kesimpulan substansi fakta Komnas pada poin 6 menyebutkan ada kontak senjata antara mobil Front dan mobil petugas bisa berubah total. Sekali lagi, Komnas terbaca tidak sepenuhnya menerima penegasan polisi bahwa mereka membawa senpi. Rekomendasi pengusutan lanjut senpi front menunjukkan Komnas masih sangat ragu. Demikian pula, rekomendasi agar dilakukan pengusutan lanjut terhadap kedua mobil Avanza yang bukan milik polisi itu. Pengusutan ini sangat krusial sebab kedua mobil misterius tersebut plus beberapa mobil yang disebut Komnas berada di belakang rombongan HRS, tetapi tak bisa dipastikan apakah mereka ikut menguntit atau tidak. Menyimpan teka-teki kunci yang harus diungkap tuntas.
Jika kedua hal itu terurai tanpa ada yang disembunyikan, dipastikan akan terjadi gempa 9,5 skala Richter dalam keseluruhan proses penyelidikan pembunuhan ini. Bangunan narasi polisi akan ambruk sekaligus akan runtuh pula tembok yang melindungi orang-orang misterius yang diduga kuat ikut bermain, bahkan boleh jadi sebagai pemain utama. Kedua mobil Avanza yang misterius dan beberapa mobil misterius lain di belakang rombongan HRS kuat dugaan berselancar dalam drama penguntitan HRS oleh Polda Metro. Sangat mungkin mereka membajak penguntitan itu sehingga ada kronologi yang tak bisa dijelaskan, ada missing link, ada mata rantai yang tercecer. Misalnya, tim penyelidik Komnas HAM tidak mencantumkan apa saja temuan mereka setelah 4 orang laskar yang dimasukkan ke dalam mobil di sekitar rest area kilometer 50 dalam keadaan hidup tetapi kemudian diumumkan tewas. Komnas mengatakan mereka dibawa ke Mapolda, tetapi banyak pertanyaan yang harus dijawab. Apa yang terjadi sebelum mereka sampai ke Mapolda? Siapa yang memberi komando? Siapa yang menembak mereka? Siapa yang berada di dalam mobil Land Cruiser dan lain sebagainya? Kecewa pada Komnas HAM boleh, tapi jangan terlalu, malahan tidak berlebihan ucapan terima kasih Anda untuk 2 rekomendasi berbahaya yang mereka tuliskan ini. 9 Januari 2021.